Pejabat Busik Kaisar Tizu Memerintahkan saya untuk memastikan kedangan pangan bencana tidak bol habis. Kamu lihat sendiri ini bisa berdiri sumpitnya. Kalau mau makan-makan, kalau tidak mau, pergi sana. Ngomong apa sih kamu? Kalau kamu tidak mau melepaskannya, maka bagi saja makanannya, kita masak sendiri dan makan sendiri. Bawa pulang sendiri, jangan dibagi-bagi lagi. Sudah dibagi semua. Kamu mau ngapain? Memberontak? Aku cuma ingin kenyang. Salahkah? Merampas cadangan pangan bencana sama saja memberontak. Orang-orang, tangkap dia. Kejar. Ya. Tangkap dia. Saya bawahan Tuan Chin Chin, melapor kepada Tuan di Kabupaten Jau. Anda dipecat, besok saya akan mengirim surat ke Departemen Urusan Sipil untuk menyelidiki secara ketat masalah Anda menahan 3 jenis beras, bawa dia pergi. Tuan. Saya tidak bersalah, Tuan, saya tidak bersalah, Guru. Tidak bersalah. Gadis yang baru saja lari itu namanya apa? Namanya Zhang Qiong. Dia terkenal galak di kabupaten kami. Orang tuanya meninggal dini, dia membawa adik kecilnya yang merepotkan tinggal di rumah pamannya. Oh, anak yatim, Tuan. Kamu pasti nggak tertarik padanya, kan? Tuan, Anda adalah calon juara 3, sebentar lagi akan diangkat menjadi bupati. Banyak gadis dari keluarga terpandang sudah antre ingin menikahimu. Siapkan mahar, aku akan datang melamar. Mandi kaki saja lama banget, dasar bajingan kecil. Aku butuh kamu buat apa? Paman, aku salah, jangan pukul aku. Pukul kamu, ini sudah cukup merugikan. Cepat bersihkan, keluar dari pintu, jangan kembali sebelum matahari terbit. Ngapain kamu marah sama orang kecil yang gak penting, bikin aku pusing aja. Banjir menenggelamkan seluruh ladang. Kita semua gak cukup makan, apalagi mau menghidupi 2 orang yang cuma bikin kerugian ini, benar juga sih. Tapi, aku dengar tetangga dari desa sebelah, Pak Li, mau cari 2 selir buat mengusir sial, masing-masing diberi 5 liang perak. Aku rasa mereka berdua cocok, nggak bosan. Adik kecil. Kakak akhirnya pulang juga, kakek bilang mau menjual kita ke Pak Li, apa maksudnya? Aku mau penjelasan tentang urusan Pak Li ini darimu. Ngapain berteriak-teriak, kamu ngomong kayak gitu sama Pak Tua, nggak beradab banget. Ayo bicara baik-baik, jangan marah sama anak. Xiao Qiong, Tuan Li memang sudah agak tua, tapi keluarganya kaya. Kami juga ini demi kebaikan kalian, kamu dan adik ipar menikah ke sana, pasti nggak akan menderita. Dengar-dengar dia dalam waktu kurang dari 3 tahun sudah punya 10 selir, nggak ada yang hidup lebih dari setengah tahun, pernikahan yang begitu baik. Kalau anak perempuanmu menikah dengannya, itu nggak boleh. Kami juga ini demi kebaikan kalian. Lagi pula, kami membesarkan kamu dan adik ipar selama 3 tahun. Apa kamu juga tidak mau dengar omonganku? Kalau masuk akal baru dengar, kalau enggak, kenapa harus? Malunya kamu masih berani bilang kamu yang membiayai kami. Rumah ini ayahku yang bangun, 3 hektar sawah itu yang kalian rampas. Kalau memang membiayai, itu kami yang membiayai. Membiayai kalian sekeluarga yang cuma jadi penghisap, sialan. Berani membantah orang tua, sungguh tidak sopan. Haha, Zhang Qiong, aku peringatkan kamu, sekarang tidak ada negosiasi. Besok kalian harus menikah di sana. Kalau aku tidak mau menikah, kamu berani? Lihat aku berani atau tidak. Selain itu, aku juga akan membagi warisan mulai sekarang. Kita masing-masing jalani hidup sendiri. Kalau mau pisah waris, aku harus bilang, rumah dan sawah semuanya atas namaku. Kalau kalian berani pergi, jangan harap bisa ambil 1 sen pun. Kalau berani tidak memberi, coba saja. Silakan coba, aku berani. Tapi aku ingatkan, suatu saat nanti kamu tidak akan selalu ada di samping adikmu. Kalau sampai terjadi apa-apa, jangan menyesal nanti.
Kamu, itu karena paman kecilmu mengancamku. Apakah kamu masih manusia? Apa salahnya aku mengancammu? Kalau kamu mau pukul aku, Wupak, masuk penjara besar saja, pukul saja. Zhang Siwan, kamu bajingan, kenapa? Kalau berani, bawa adik perempuanmu pergi. Banjir menggenangi sawah sampai tidak ada sayur liar, aku ingin lihat bagaimana kita bisa bertahan tanpa itu. Kamu bawa beban ini, bagaimana bisa hidup, Zhang Sui? Tunggu saja, aku tidak hanya akan hidup dengan baik bersama adik iparku. Barang yang kamu rampas, aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Lupa ya, lupa. Kakak, jangan khawatir, meskipun tinggal di ladang liar, aku tidak takut. Meskipun dingin, tapi luas ya, malam bisa melihat bintang-bintang. Bodoh. Kakak tidak akan membiarkanmu tinggal di hutan, kita harus makan dengan baik dan tinggal dengan baik, biar Zhang Sui cemburu. Telurku. Kakak, barang berharga seperti ini, dari mana kamu mendapatkannya? Aku mencurinya dari Zhang Sui, awalnya ingin memberimu untuk kesehatanmu. Sekarang semuanya sudah hilang. Tidak apa-apa, Kak, asal kita bersama makan daun dan rumput, pohon manapun mau. Kamu menganggap aku kakakmu? Siapa kamu? Jangan menangis, anginnya kencang, wajahmu jadi tidak baik. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. Namaku Qin Yu, umurku 27 tahun. Di rumah ada ibu tiri dan adik laki-laki. Aku sudah bersekolah dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Aku juga tidak bertanya padamu, kenapa kamu bilang semua ini? Aku bilang ini karena ingin melamar kamu. Apapun, saya sudah menyiapkan mahar. Jangan bercanda, kita masih harus mencari rumah. Ayo pergi. Zhang Qiang. Tidak pergi, tidak bisa. Tidak pergi, tidak pergi. Kamu yang menghidupi saya? Baiklah, saya yang menghidupi kamu. Kamu baru saja bilang kamu sudah bersekolah, jadi apakah kamu punya rumah? Ada 3. Ayah saya sudah tiada. Saya adalah anak sulung di keluarga. Saya yang memitaskan di rumah. Kamu tahu tidak, saya adalah wanita paling berani di Kabupaten Muyun. Aku tahu tapi aku memang suka barang bekas. Baiklah, aku yang menyetir. Kamu tidak takut, aku takut apa? Oh hai. API member. Surga menari. Selamat, selamat semua, cepat duduk. Ayo duduk, cepat duduk, cepat duduk. Ayo, ayo. Jiu maaf, sekarang masih terjadi bencana kelaparan, bahkan uang pun tidak bisa membeli beras. Jadi agak sederhana saja. Tak apa-apa, sekarang banyak orang bahkan tidak bisa makan beras. Kita punya sayur liar dan bubur jagung, bahkan aku dan paman kecil punya tempat tinggal. Aku sudah sangat bersyukur. Suami kakak mencari kamu di luar. Hei, gadis kecil ini. Memanggil suami kakak terdengar cukup lancar.
Ya? Mulut manis itu yang penting punya rumah tinggal, aku cukup cerdik. Nanti selama suami kakak ada, paman kecil, kamu dan kakakmu tidak perlu lagi berusaha untuk menyenangkan orang lain. Bilang saja apa yang ingin kalian katakan, aku hanya ingin kalian bahagia. Benar? Kakak ipar, kamu terlalu baik. Siapa bilang bisa bilang apa saja? Karena kamu sudah menikah dengan keluarga Qin, kamu harus mengikuti aturan keluarga Qin. Mulai besok, bangun pada waktu subuh untuk membersihkan halaman, dan pada waktu siang, menghormati ibu mertua dan menyajikan teh. Sang Kiong, Dengget Haidak, nenek yang galak, kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa, Ibu Yu, anak kecil itu bicara sembarangan, jangan marah, anak kecil. Anak sekecil ini sudah bisa bekerja di rumah orang kaya. Qin Yu, bagaimanapun juga, saya adalah bibi dan orang yang lebih tua bagimu. Kamu tidak boleh membangkang saya hanya karena menantu baru yang baru masuk. Saya lihat kamu sangat bersemangat, suamiku. Siapa yang berani? Tidak berani, lebih baik. Saya tahu kamu biasanya keras kepala, tetapi setelah menikah dengan keluarga Qin, kamu harus bersikap lebih rendah hati dan melayani kami dengan baik setiap hari, mencuci dan memasak. Selain itu, dalam setahun, kamu harus melahirkan seorang putra untuk keluarga Qin. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang mengusirmu dengan keras kepala. Aku lihat usiamu sudah tua, sebagai orang yang lebih tua aku hormati. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu, jika kamu berani memukulku, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Tunggu sebentar. Kenapa? Kamu juga membela dia? Kenapa? Kamu juga membela dia? Nyonya Yoi, aku harap kamu bisa paham, kamu ini adalah selir, bukan ibu tiri. Aku adalah anak sulung dari keluarga Qin, di keluarga Qin aku yang berkuasa. Anak sulung itu apa salahnya? Ibu mertuaku apapun katanya tetap orang yang lebih tua. Hampeha, tidak ada yang hebat, hanya soal perbedaan status antara anak sah dan anak selir, urutan usia, anak sah yang utama, selir dan gundik adalah budak. Hei, kamu bajingan kecil, lihat aku tidak akan mengajarmu pelajaran. Hei, hihi. Qianyu, kamu dengar apa yang baru saja dia katakan padaku? Aku hari ini harus mengajarnya pelajaran. Ibu, kamu yang memprovokasi duluan, masa Zhang Jiu harus menahan diri dan diam saja? Salah. Sinyu, aku setidaknya adalah gundik dan juga orang yang lebih tua darimu. Kamu tidak takut orang bilang kamu tidak berbakti? Aku yang benar tidak takut bayangan miring. Lagi pula aku tidak mau mengecewakan istriku dan keluargamu. Ayo kita pergi. Aduh, aku benar-benar kesal. Pulang saja sudah bikin aku marah. Alenggi sekali lagi. Aku benar-benar kesal. Anak kamu lihat itu kan? Gadis kecil itu baru masuk sudah menginjak kepalaku. Kalau kamu tidak berani melawan, bagaimana bisa? Bagaimanapun juga kita akan diusir dari keluarga Qin. Qin Yu, bukankah begitu? Katamu tidak ada uang untukku. Sekarang ini tahun bencana besar. Mengawini wanita ini menghabiskan begitu banyak uang. Lihat betapa susahnya membeli roti jagung ini. Aku juga belum pernah dengar dia pergi ke ibu kota untuk ujian dan langsung lulus. Semua uang yang dia keluarkan itu adalah uang ayahmu. Kau harus cari cara. Tenang saja. Ibu, kudengar pejabat baru kabupaten akan segera datang, katanya dia ada hubungan dengan desa kita. Tunggu aku kumpulkan sedikit uang, dengan dukungan pejabat kabupaten, aku yakin bisa merebut kembali keluarga Qin. Baiklah, aku, Yun berniat baik. Ibu, kau tinggal menunggu kebahagiaan saja. Tuan, sesuai perintah Anda, 300 rumah sudah dibangun untuk menampung korban bencana. Bagaimana cara pembagiannya? Mohon Anda tetapkan peraturannya. Beritahu semua korban bencana bahwa undian pembagian akan segera dilakukan. Saya melakukan penyamaran untuk menyelidiki masalah bencana di kota ini. Kalian harus ingat untuk bertindak dengan hati-hati. Tuan, tenang saja. Kami pastikan berhati-hati. $237 TL 8 uang, banyak tamu yang belum datang. Bagaimana bisa memberikan hadiah sebesar ini? Saya mengerti. Saya bilang, dengan kondisi yang begitu baik, mengapa kamu mau menikahi saya, wanita yang terkenal galak ini? Tapi sekarang saya rasa saya sudah mengerti.
Jadi, coba katakan padaku. Tenang saja, aku akan mengurus bibimu, dia pasti akan patuh padaku. Di keluarga Qin, hanya kamu yang bisa membuat keputusan, Nyonya. Aku bukan seperti yang kamu katakan, sekarang adalah tahun bencana. Hidup juga tidak mudah. Dengar-dengar, bupati yang baru ini adalah seorang juara yang dikirim untuk mengatasi bencana, tapi entah orang ini bisa diandalkan atau tidak. Nyonya. Ya, aku di sini. Kamu tidak berpikir bupati yang baru ini akan sama seperti yang sebelumnya, seorang pejabat korup, kan? Aku harap tidak. Sudahlah. Kita rakyat biasa tidak bisa mengurusi urusan kaisar, tidak usah dipikirkan, mari tidur. Siong bangunlah dulu. Aku ngantuk. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Semua uangku ada di sini. Sekarang kamu adalah kepala rumah tangga, uang di rumah ini akan dikelola olehmu. Benarkah ini untukku? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Merampok? Lihat penampilanku, bisa jadi perampok? Aku ini orang yang berpendidikan, menghitung uang untuk tuan-tuan, pasti dapat banyak. Mungkin dapat banyak uang, ya kan? Ini adalah hadiah untukmu, gelang giok. Sakit haidak? Dengar-dengar benda ini bisa bernilai 200 tael, bisa jadi harta warisan. Serahkan barang ini kepada ibu rumah tangga, teruskan dari generasi ke generasi. Itu sangat memalukan, tenang saja, kamu urus urusan luar, aku urus urusan dalam. Semua bibi dan kerabat akan aku urus dengan baik, hahaha. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Cepat tidur. Hihi. Sebenarnya aku sudah mengenalmu sejak lama. Kamu baik-baik saja kan? Kalau kinalutiku, jangan jejikya, tidak apa-apa kok. Makan pelan-pelan. Anggap saja aku pinjam, ingat harus dikembalikannya. Terima kasih, sejak saat itu, kamu tinggal di hatiku. Tenang saja, selama aku ada, aku pasti akan melindungi kalian, saudari-saudariku. Xingfu baru masuk rumah, matahari sudah tinggi tapi belum datang menyajikan teh dan memberi salam pada Bomu. Aku ingin lihat nih, siapa yang memberinya keberanian. Dia membuat UR terpikat sampai hilang akal. Yang pasti itu adalah seorang gadis rubah, hari ini kita akan mengajarinya aturan dengan baik. Yo Yulan ini masih belum menyerah, masih ingin mengatur aku, sungguh lucu. Nyonya,
Hari pertama pernikahan, tolong beri keringanan, aku mengerti. Semakin besar keributan, semakin malu keluarga Qin, tenang saja aku akan menahan diri. Nyonya, senyumanmu membuatku takut. Pengantin baru tidur sampai sekarang di hari pertama masuk rumah, di rumah orang tuamu tidak ada yang mengajarkan sopan santun? Dasar perempuan nakal, aku belum bisa mengaturmu? Hari ini aku akan menunjukkan siapa aku. Kakak, lihat betapa sombongnya dia, penampilannya. Kemarin dia memarahiku, sungguh tidak mau menyerah. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja nanti. Tidak masuk akal, aku ingin lihat seberapa tajam mulutnya. Sang Qiu, kamu mau melakukan apa? Xiao Qiao, itu kakak ipar, jangan sembarangan. Sang Qiu, kamu mau apa? Ini bibi besar, aku kira kamu adalah ibu perintah. Sang Jian, kamu bilang apa? Aku bilang bibi besar. Sikapmu luar biasa, anggun dan megah. Yang tidak tahu, mungkin mengira kamu adalah wanita bangsawan dari Beijing. Mulutmu ini benar-benar manis, tapi punya pandangan yang baik. Hahaha. Kakak, kamu lupa kita datang ke sini untuk apa hari ini? Ini bibi kedua, kan? Aku dengar paman sudah lulus ujian. Segera akan ada ujian berikutnya. Setelah ujian ini, akan ada ujian istana, dan setelah ujian istana, ya, itu adalah juara. Juara itu setara dengan bupati, kan? Ini masih jauh. Tidak jauh. Tante kedua, sebentar lagi Anda akan menjadi istri juara pertama. Saya ucapkan selamat dulu. Tante kedua, saya ini, mengatakannya sampai malu sendiri. Tidak, tapi tetap saja ingin melihatmu sebentar. Ada apa malu-malu? Suami tante kedua sangat berilmu, pasti bisa jadi juara pertama. Hehe. Ini anak siapa ya? Kok cantiknya begitu tampan? Tidak tahu sudah dijodohkan belum? Si bodoh, ini tante ketigamu. Aduh ini. Tante, maafkan aku, kamu terlihat seperti gadis besar. Kalau kamu tidak bilang, aku mana berani mengaku salah, kamu kan orang tua. Hahaha, aku tidak sebagus yang kamu bilang, justru kamu yang melahirkan anak secantik itu. Anak perempuanmu bisa menikah denganmu itu keberuntungannya. Kita semua beruntung. Aduh, asyik ngobrol sampai lupa. Cepat, ayo masuk. Tante-tante, kamu bajingan, kamu sengaja. Kemarin kamu tidak seperti ini, aku tahu, selir. Kamu cemburu karena aku menikah secara resmi. Tapi dulu kamu sendiri lebih memilih jadi selir demi tetap di keluarga Qin. Jangan salahkan aku atas semua ini, kamu omong kosong saja. Menurutku istri Qin Yu juga tidak seperti yang kamu bilang. Bibio, kamu sudah tua, kenapa harus menyusahkan anak itu? Kakak, aku tidak begitu. Sudahlah, jangan bicara lagi, kita hampir tertipu olehmu. Lupakan saja kali ini, tapi lain kali jangan sakiti istri Qin Yu lagi. Para bibi, jangan marah, aku yakin bibi kali ini pasti akan ingat. Ayo, masuklah ke dalam. Hahaha, baiklah masak sini masak. 3 orang tidak berguna ini mudah sekali terpengaruh oleh Seng Qiong, tidak bisa begitu. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Seng Chou, kamu ini seperti bintang sial, cepatlah berlutut. Yo Niang, apalagi yang terjadi? Iya, Yo Niang, apalagi yang mau kamu buat? Kakak, apakah kamu takut atau tidak tahu? Zhang Qiong dan Qin Yu. Itu adalah janji sehidup semati, bukan pernikahan resmi. Menurutku, dia tidak setia, seharusnya dimasukkan ke dalam sangkar babi. Apalagi, kakak perempuan ini menikah sambil membawa adik perempuan, apa salahnya? Apakah kedua gadis ini ingin bersama melayani satu pria? Diam. Adik perempuanku baru 8 tahun, bagaimana bisa berkata seperti itu? Itu Paman Yo, jangan terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Kakak membawanya menikah, bukankah itu kenyataan?
Tanpa perantara, tanpa pertunangan, masuk ke keluarga Qin, aku rasa itu akan membawa sial. Menurutku, dia hanya pembawa sial. Apa sial? Apa pembawa sial? Yo Yiniang, jangan bicara sembarangan. Aku, Yo Yulan, bicara berdasarkan bukti. Aku tidak pernah berbohong. Apa yang sebenarnya terjadi, Yiniang? Apakah itu karena Bupati membangun rumah penampungan untuk korban bencana? Setiap orang punya hak undian. Hanya keluarga Qin kami yang tidak, itu karena pembawa sial. Tidak ada apa-apa dengan keluarga kami, tapi di pengumuman sudah tertulis jelas. Keluarga Qin juga berhak mendapatkan rumah, hanya saja belum sempat memberitahu Bibi Yo. Kamu sudah tidak sabar mulai mengatur Siong Kalau menunggu pemberitahuan, semua kesempatan sudah lewat, rumah bagus sudah diambil orang lain. Kalau giliran keluarga kita, yang tersisa cuma rumah jelek. Lagi pula, apa yang dilakukan keluarga Qin? Semua orangnya pintar-pintar. Sejak dia membawa sial itu masuk rumah, keluarga Qin tidak pernah mengalami hal baik setiap hari. Menurutku dia harus dimasukkan ke dalam sangkar babi. Sangkar babi, sangkar babi. Kandang babi itu rumahmu ya? Selalu kau sebut-sebut. Kau. Apa ini? Kau hanya mencari masalah. Rumah ini belum dibagi, sudah ingin menjatuhkan tuduhan padaku. Kalau kita dapat rumah yang bagus, apakah kau akan meminta maaf padaku dan menyebutku bintang keberuntungan? Hei, bintang keberuntungan? Kau pantasnya, kau dari kecil sudah membawa sial bagi ayahmu. Ibumu juga membawa sial, kau hanya beban. Teruslah bermimpi besar, Zhou Ibiu. Kau sudah keterlaluan. Aku mau kau minta maaf pada Schwer sekarang juga. Aku adalah Bibi Mu, dan kau malah menyuruhku minta maaf padanya? Kesudah gila, apakah? Nyonya Qin membagikan rumah ke keluargamu sesuai perintah Tuan, silakan ambil undian. Hei, sure ya. Aku dengar kali ini pembagian rumah. Rumah terbaik semuanya adalah halaman 2 pintu. Benarkah? Halaman 2 pintu itu kan rumah Yuan Wailang? Tentu saja benar. Rumah halaman 2 pintu itu sebenarnya adalah kediaman yang dianugerahkan Kaisar kepada Bupati. Tuan merasa kasihan pada korban bencana lalu dengan sukarela menyumbangkannya. Wah, benar-benar pejabat yang baik. Lalu undian untuk rumah 2 pintu itu. Apa isinya? ITU gambar roti kukus buatan Tanggon Tuan, hanya ada satu. Nyonya Qin, silakan ambil. Hihi. Kena, hahaha. Ayo, Bibio, kali ini apa yang baik yang kamu katakan? Benar-benar membuatmu menang. Rumah ini yang masuk 2 kali aku bilang, itu adalah pemberian dari Yang Mulia Kaisar kepada Tuan Kepala Daerah, itu adalah seorang juara ujian negara. Bahkan sedikit keberuntungan pun bisa membuatnya menjadi pejabat yang dihormati. Bola kecil, aku siap membawa pamanku ke sini untuk tinggal beberapa hari. Kamu tidak boleh menolak. Aku sudah datang dan tinggal di sini. Mari kita bersama merayakan keberhasilan menjadi juara. Aku juga bisa ikut? Tentu saja. Selamat ya, Nyonya Qin. Rumah sudah rapi, kapan saja bisa pindah. Masuklah. Terima kasih, Guru. Adik kesel datang. Guru, aku tidak punya banyak barang bagus, jangan merasa keberatannya. Ini. Kalau begitu, terima kasih kepada Nyonya Qin. Makan malamnya santai saja. Aduh, ngomongin orang ini kok nggak punya karakter, benar-benar nggak bisa diandalkan, kakak. Menurutku sih, urusan hari ini kita anggap selesai saja. Itu Xiao Qiong adalah istri sah Yuer yang resmi. Dia adalah ibu rumah tangga utama keluarga Qin. Kalau kamu masih berani gosip sembarangan, aku akan menguliti kulitmu. Kakak, jangan marah. Kita semua keluarga, aku tidak akan mempermasalahkan ini, Bibio. Mulai sekarang kita jalani hidup dengan damai. Kali ini aku salah. Aku nggak percaya kamu akan selalu beruntung seperti ini.
Ayo tante-tante, jangan berdiri di situ. Cepat masuk rumah duduk. Ayo masuk rumah. Masuk, masuk, masuk. Aduh Siong Er, maaf ya. Hari ini Juin yang memang keterlaluan. Kamu sudah sangat membelaku. Soal permaisuri You itu, aku lihat karena dia ibu tiri kamu, aku akan memberinya toleransi sedikit. Tapi kalau dia terus menuntut, aku juga tidak akan segan-segan. Baiklah, mulai sekarang apapun yang kamu katakan, aku akan mendukungmu. Sadarlah. Wah, halaman ini besar sekali ya. Apakah kamu suka paman kecil? Nanti kamu akan punya rumah sendiri, benar? Aku juga bisa punya kamar sendiri, kan? Tentu saja, benar. Terima kasih, kakak ipar. Lebih rendah sedikit, aku akan beri rahasia padamu. Kalau kakak perempuan mengganggumu, garuk saja dia paling takut digaruk. Kamu ini gadis kecil, bahkan mengkhianati kakak perempuanmu, ya? Hahaha, sekarang kamu sudah menikah. Harus lembut sama paman ipar, kalau dia tidak mau sama kamu lagi, kamu pasti akan menangis. Hah? Aku kapan menangis? Hehe, berhenti di sana, jangan lari, hehe. Tunggu sebentar. Berhenti. Apa maksudmu? Saya sedang di rumah sendiri, ada masalah apa? Kalau kamu sedang di rumah sendiri, tidak masalah. Tapi kenapa kamu masuk ke kamarku? Apa urusanmu? Kamu mau apa? Apa yang terjadi dengan Xiao Er? Kalung yang aku berikan hilang. Pasti Qin Yun yang mengambilnya. Baru saja aku lihat dia masuk ke kamarku dengan gelagat mencurigakan. Aku tahu dia tidak punya niat baik. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu tunggu aku akan pergi ambilkan. Kalau tidak, jangan pergi. Aku sendiri yang pergi. Aku juga harus buat mereka tahu apa itu aturan. Bro Bao, gelang ini adalah warisan dari ibu utama keluarga Qin. Katanya nilainya sekitar 50 tael, ya. Mencuri sampai di atas kepalaku. Kamu benar-benar hebat. Siapa istri dari keluarga ini yang berani merebut barang dari aku? Lelah hidup, ya? Membantu orang sombong? Kamu masih punya alasan? Percaya tidak? Aku akan lapor ke pejabat, bilang ke bupati. Kamu pikir aku takut bertemu pejabat? Bro Bao, tidak sampai segitunya. Tidak sampai segitu. Kang Leopard, kamu pulang dulu saja. Saya pasti bisa mengumpulkan uangnya. Beri saya waktu 1 hari. Kalau sampai waktu itu belum bayar, tanganmu ini yang akan jadi gantinya. Lapren. Kamu mau ngapain? Siang-siang kamu mencuri? Nggak malu sama orang Qin? Serahkan gelangnya ke sini, kamu. Hei, ibu, anakmu mencuri, itu nggak malu ya? Semua harta ini milik keluarga Qin tua. Anakku ambil gelangmu, kenapa? Memang nggak apa-apa? Jadi, dia sudah pasti akan mendapatkan pukulan ini. Kamu tidak bisa mengajarinya dengan baik. Sekarang aku akan mengajarinya dengan baik. Jika kamu mencuri lagi, aku akan memotong tanganmu. Kamu tidak apa-apa kan? Haha, aku sudah tidak bisa hidup lagi. Ketika seorang anak menikahi istri, yang pertama dipukul adalah selir. Aduh, hahaha. Hahaha, Putri. Putri, cepatlah ambil keputusan untukku. Istrimu memukul selir, apakah dia masih tahu tentang peringkat dan kehormatan? Hahaha. Kalau orang tua melakukan dengan baik, aku pasti akan meminjam. Ini terlalu berlebihan. Dengar tidak? Anak perempuan bilang kamu berlebihan. Anak perempuan. Kamu bilang kamu juga orang yang berpendidikan. Menikahi wanita kasar ini, membuat keluarga Lau Qin kita malu. Kalau aku yang bilang, sebaiknya cepat cerai saja. Itu kamu yang bilang.
Ini benar-benar berlebihan, Qin Yu. Aku ini adalah bibi kamu, masih punya hati nurani tidak? Eyo, ya. Kalau ayah tiga tidak meninggal dulu, kalau bukan karena aku, keluarga ini sudah hancur. Kamu sudah lama kelaparan, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Kamu mau menagih hutang padaku, ya? Baiklah, sekarang aku akan hitung dengan baik. Kakak, itu semua sebenarnya adalah rumah keluarga Qin. Untungnya ibu tiri mengurusnya selama 5 tahun, sekarang hanya tersisa kamu. Hanya 3 rumah reot ini, ibu tiri, jasamu sungguh besar. Oh iya, aku hampir lupa, di sini juga ada setengah jasamu. Kalau bukan karena kamu yang kecanduan judi dan menghabiskan harta keluarga, apakah keluarga Qin bisa sampai seperti sekarang? Aku bilang, mulai hari ini, barang milik wanitaku tidak boleh disentuh siapapun. Choi. Kyong, kamu pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Maaf ya, tadi aku terlalu terbawa perasaan. Tapi nanti aku akan berusaha memperbaiki hubungan menantu dan ibu mertua. Tidak. Aku pikir kamu hebat banget. Aku sebenarnya sudah lama ingin menegur mereka. Sungguh. Selain itu, saat kamu marah itu sangat menakutkan tapi juga terlihat bagus. Mana ada, kamu yang marah itu baru menakutkan, kamu saja tidak tahu. Kamu benar-benar keterlaluan, membuatku terkejut sampai tidak berani bernapas. Kalau begitu, aku bilang mulai sekarang, barang-barang wanitaku tidak boleh disentuh oleh siapapun. Apakah itu menakutkan? Sangat berkuasa. Kier, ingatlah bahwa aku menikahimu. Ini untuk membuatmu bahagia, bukan untuk membuatmu menderita. Mulai sekarang, lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Kakak, aku sudah menyiapkan piknik. Aku tidak melihat apa-apa. Inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. 还继续吗？来，来。我爱你灿烂双眼，明月星辰，不远万里口入心门，一个孤僻的唇摘火了。 Kakak bodoh akhirnya sadar juga. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nani jangan berjudi lagi. Kau tahu keluarga Qin dikuasai oleh Zhang Qiang. Kalau kau kalah lagi berjudi, aku tidak punya uang untukmu, nanti orang dari pihak judi akan datang menagih. Aku ingin lihat bagaimana kau menghadapinya. Bukankah aku ingin pakai uang lebih banyak untuk memberi hadiah kepada Tuan Xianjun? Di atas kita memang sudah ada Qin Yu, sekarang juga ada Zhang Qiang. Benar, kalau tidak cari cara, kapan sih hari-hari yang hina ini akan berakhir? Kamu benar-benar menang taruhan. Tidak, kamu harus tetap jujur padaku. Kalau tidak dapat harta warisan, setidaknya jangan sampai kamu yang rugi duluan, mengerti? Xiong'er. Kenapa hari ini kamu semangat berdandan? Bukankah kamu sudah dapat kerja di Shizhou? Dengar-dengar Bupati akan datang inspeksi hari ini. Aku nggak mau membuatmu malu.
Bupati pasti nggak akan keberatan, mungkin malah dia akan suka sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Kamu kira semua orang sama bodohnya kayak kamu? Lagi pula, pejabat korup ini juga bukan orang baik, aku nggak mau dia suka sama aku. Kepala daerah kita ini berbeda. Dia membangun rumah untuk para korban bencana dan bahkan mengeluarkan rumah yang diberikan oleh Yang Mulia. Pokoknya aku sudah menikah, aku nggak peduli soal itu. Aku cuma ingin melakukan pekerjaanku dengan baik dan menerima upah. Dengan begitu, warga desa bisa makan dengan cukup. Para korban bencana ini benar-benar sangat menyedihkan. Terima kasih. Kamu lihat, jelek sekali. Dia kan baru menikah, sudah berani tampil dan bekerja, pasti menikah dengan orang yang tidak baik. Saya perkirakan suaminya bukan pengemis ya cacat saat menikah. Tidak berani menggandeng kita. Lalu kenapa dia masih mau menikah? Terlalu merendahkan diri, orang lain punya cita-cita tinggi ingin berpisah dari kita. Tapi di tahun bencana ini, keadaan kacau, dia sendirian membawa beban, bagaimana dia bisa hidup, entah itu pengemis atau cacat. Akhirnya dia adalah seorang pria, sayang sekali penampilan dan postur yang baik ini. Terima kasih, sayang. Buber, Tuan, Ada Buber. Emasnya milikmu, perak milikku. Wah, sepotong emas yang besar. Ini pasti ada 10 tael, setidaknya 20 tael. Ini adalah bahan pangan untuk rakyat, tidak bisa dijual. Ambil emasmu. Pilih emas atau pisau, terserah kamu. Kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Pisau yang mati adalah alasan, aku yang menang. Simpan pisau ITU. Anakku. Kita sudah 3 hari tidak makan, uang jaminan ini saya hanya butuh 2 mangkuk bubur. Kamu lihat, bisa atau tidak? Di tahun bencana ini, meskipun ada uang, tidak bisa membeli makanan. Jika saya benar-benar memberikannya padamu, akan ada 2 bencana. Rakyat akan kelaparan, kamu. Ayo kita pergi. Berdiri. Kamu kesini makan bubur. Kalian ikut aku. Di rumah aku cuma ada bubur sayur liar, kalian suka atau tidak terserah. Terima kasih. Pelan-pelan makan. Aduh. Nak, terima kasih. Simpan ini ya. Bawa pulangnya. Makan sampai kenyang lalu cepat pergi. Di rumah aku juga tidak ada sisa makanan. Nak, bolehkah aku tanya sesuatu padamu? Kamu bilang Kaisar menunjuk juara pertama itu jadi Bupati Muyun terutama supaya dia bisa mengatasi bencana. Lalu bagaimana dia sebenarnya? Tentu saja bagus. Sebelum Bupati itu datang, kota kabupaten itu sialnya memotong jatah beras untuk bencana. Dalam semangkuk bubur, kalau penglihatanmu buruk, kamu bahkan tidak bisa melihat butiran berasnya. Berani-beraninya memotong jatah beras untuk bencana. Memang pantas dihukum. Tapi Bupati itu berbeda, dia mengatur bencana sesuai dengan hukum leluhur Taizu. Bubur beras putih itu, lihat saja sudah menggugah selera. Itu belum semuanya di kabupaten ini. Yang Mulia juga membantu bencana, membangun rumah rakyat. Lihatlah halaman 2 rumah ini, itu diberikan oleh Kaisar sendiri. Dia menyerahkan begitu saja. Aku tanya, kenapa kamu membelanya? Ternyata dia tinggal di rumahnya. Aku bilang dia baik bukan karena tinggal di rumahnya, tapi karena dia benar-benar baik. Kalau kamu tidak percaya, tanya-tanya saja di luar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Tuan Bupati ini buruk. Lalu mengapa kamu tinggal di rumah 2 bagian ini? Hehe, keberuntungan baik.
Kan? Banyak orang di depan sudah mencoba, tapi tidak ada yang berhasil, justru saya yang berhasil mendapatkan rumah ini. Jadi, menurutmu, sang juara memang melakukan dengan baik, itu pasti. Nyonya, saya sudah kembali. Swami. 香哥， Tuan tua, ini sangat menarik. 快陪他聊聊。 Cepat, temani dia berbincang. Nenek, saya bernama Qin Yu. Qin Yu. Kamu adalah suaminya? Bupati Muyu Qin Yu menyapa tuan utusan. 啥？ Kamu adalah Tuan utusan? Kau, suamiku, adalah seorang juara. Qin Yu, kau menyumbangkan rumah yang diberikan oleh Yang Mulia agar istrimu bisa mendapatkannya. Rumah itu tetap kau tinggali, dan kau mendapatkan reputasi yang baik tanpa usaha. Metode penipuan ini sungguh cerdas, Tuan. Saya, sebagai pejabat, tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencari keuntungan pribadi. Bahkan istri saya pun tidak tahu tentang identitas saya atau masalah rumah itu, jadi tidak mungkin ada yang disembunyikan. Mohon Tuan untuk menilai dengan bijak. Lalu, bagaimana kau menjelaskan bahwa rumah yang kau sumbangkan justru didapat oleh istrimu? Kita harus menjelaskan ini dengan jelas. Sebelum saya mengumpulkan uang, saya tidak tahu apa-apa. Saya baru saja tahu. Suami saya adalah bupati. Meskipun kita tinggal di hutan, kita tidak akan membiarkan saudara ipar kita berbuat curang. Kita mungkin miskin, tapi kita tidak akan mengambil keuntungan dari yang murah. Kamu bilang kamu baru saja makan bubur saya, sekarang kamu berbicara buruk tentang suami saya. Keluar dari sini. Keluar. Apa yang kalian inginkan? Saya tidak takut pada kalian. Dan jangan kurang ajar pada Nyonya. Ibu, simpan pisaunya. Aku percaya apa yang kamu katakan. Kamu benar-benar percaya, hanya karena kamu menghadapi emas yang pasti. Tetap bisa memegang prinsip, aku telah memakan satu-satunya makanan di rumahmu dan kamu tidak mengambil sepeser pun. Aku percaya apa yang kamu katakan. Iya, aku bilang suamiku baik. Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Kenapa harus menipumu? Hahaha, ketika kamu tidak tahu identitasnya, aku bisa mengerti kamu memujinya. Tapi sekarang, karena kamu sudah tahu identitasnya, kamu masih memujinya. Apakah itu sedikit berlebihan? Hahaha, dia memang baik, kan? Anda bahkan tidak tahu. Orang ini agak bodoh. Saat pertama kali kami bertemu dia sudah bilang mau membiayai aku. Kebetulan aku dan saudara perempuanku juga tidak punya tempat tinggal. Jadi aku setuju saja, tapi siapa sangka dia ternyata juara pertama. Kalau begitu kamu suka dia? Aku suka. Dia memang agak bodoh, tapi dia tahu bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Dia akan melindungiku. Selain itu, dia juga juara pertama. Mungkin nanti anak-anak kita juga akan jadi juara pertama. Hahaha. Hahaha. Qin Yu, kamu telah menikahi seorang istri yang baik. Bisa menikahi Qing adalah keberuntungan saya. Kenapa kamu bilang ini di depan Tuan Qin Chai? Kalian pasti punya hal penting yang ingin dibicarakan, jadi saya tidak akan mengganggu kalian. Silakan, Tuan. Ini adalah makanan untuk keluarga kalian, bukan untuk orang lain. Istrimu dan anak-anakmu juga harus makan dengan baik. Kalau aku tidak makan, mereka pun bisa. Pergi saja, lihat dia berlagak seperti itu. Tidak tahu, orang kira dia adalah istri kepala kabupaten. Ya, semua orang di sini hanya untuk mencari uang. Buat apa mereka bekerja begitu serius? Kakak apar. Berikan aku seratus tail perak. Seratus tail. Kamu otaknya rusak. Mau kemana aku buatkan untukmu? Kakak ipar, aku mohon padamu, berikan saja padaku. Aku kalah judi, kalau tidak bisa bayar, mereka akan potong tanganku. Ternyata di rumah ada penjudi. Tidak heran dia bekerja begitu serius, takutnya mau minta upah lebih sama orang dewasa. Iya, mending nikah sama orang cacat atau pengemis saja. Ya sudah, potong saja kalau memang harus dipotong. Pas banget, tanpa dua tanganmu itu juga tidak bisa menghalangi Sang Cheng. Aku sudah kasih muka padamu, kan? Keluarkan antaku.
Ambil dan cepat berikan uangnya. Uang yang diberikan Wuge adalah harta terakhir keluarga Qin. Tidak ada hakmu sebagai orang luar untuk mengurusnya. Serahkan sekarang juga. Ambil. Masih tidak mau ambil? Baru saja menikah langsung menguasai harta keluarga, benar-benar tidak tahu malu. Jadi saya adalah anak kedua dari keluarga Qin, harta keluarga ini seharusnya setengahnya milik saya. Jika kamu tidak mau membagikannya, ya sudah, kita bagi saja. Uang di rumah saya adalah hasil kerja suami saya, tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Humph. Saya akan jujur padamu. Saya sudah memberikan uang kepada Yang Mulia, dia akan membantu saya mengambil kembali harta keluarga Qin. Jika kamu bersikap seperti ini padaku, jangan salahkan saya jika nanti saya menggeser dan Shinyu. Saya akan menunggu Yang Mulia datang, tapi mulai sekarang jangan menghalangi saya bekerja. Bekerja. Ah, ini baik banget, menangkap makanan juga. Kalau tidak keluarkan, aku akan memukulmu, memukulku. Ayo, pukul aku, aku terkenal sebagai wanita keras kepala, kamu masih berani pukul aku. Kamu berani pukul aku, kamu. Minta uang, dan yang memukulku adalah kamu. Kamu ini masih seorang laki-laki dewasa, bahkan tidak bisa melawan seorang wanita. Justru kamu yang harus melawan dia, bukan? Kamu bawa orang, tapi tidak berani melawan dia, seorang wanita. Kamu takut apa, Zhang Qiong. Jangan beri kamu kesempatan, kamu tidak berguna, beri aku kesempatan. Xingyue, aku bilang, uang perak di rumahku jangan sekali-kali kamu pikirkan. Kalau mau berkelahi atau pisah harta, aku akan ikut denganmu. Ha. Zhang Qiong. Haoge, wanita sialan ini punya uang, bantu aku bereskan dia, aku tidak percaya aku tidak bisa menjebatnya. Asal ada uang perak, pergi tangkap kepala kabupaten. Kalian. Hahaha, Cao Qiong, lihat itu. Bupati sudah datang, cepat keluarkan uang perak. Bupati sudah datang, harus membantu kamu. Kalau tidak, siapa lagi? Aku memberikan uang perak kepada Bupati, dia pasti akan membantuku. Hari ini aku tidak hanya ingin kamu mengeluarkan uang perak, aku juga ingin kamu keluar dari keluarga Qin. Siapa yang ingin kamu usir dari keluarga Qin? Wow, Bupati sangat tampan. Seandainya aku bisa menikahinya, pasti menyenangkan. Benar-benar tidak tahu gadis seperti apa yang cocok untuknya. Jika aku bisa menemukan suami seperti itu, maka aku akan merasa hidupku berharga. Xinyu. Kak. Kau adalah Yang Mulia Bupati, ya? Bukankah kau bilang kau memberi uang kepada Yang Mulia Bupati? Sekarang suamiku sudah datang. Coba katakan berapa banyak uang yang kau berikan kepada Yang Mulia Bupati? Apa yang kau harapkan darinya? Dia memanggil suami, ya? Dia menikah dengan Yang Mulia Bupati. Salah paham, kan? Ini kakak, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Diam, kau yang tahu diri. Pelanggaran terhadap perintah kerajaan adalah dosa apa? Beri aku ampun sekali saja, berlutut. Cepat pergi. Apakah aku sudah membiarkan kalian pergi? Yang Mulia Bupati, urusan ini tidak ada hubungannya dengan kami hanya datang untuk menagih utang. Bawa orang-orang ini kembali dan periksa dengan ketat. Kalian bertiga mau pergi sendiri atau saya yang mengantar kalian pergi? Diam. Menghina orang yang tidak seharusnya dihina, tidak ada gunanya bicara, bawa mereka semua pergi. Ini tidak adil, Tuan. Ini tidak adil. Tuan, jangan biarkan orang luar menganiaya anak sulung dan mengusir kami. Xingyun, sekarang kamu sudah hebat. Kat, kali ini, saya akan membiarkanmu pergi untuk sementara, tapi jika ada kesempatan lagi, saya akan mengusirmu dan bibi dari rumah ini. Kakak baik. Bagaimana bisa orang kecil seperti Zhang Qiong begitu beruntung, malah menikah dengan bapak bupati, HMPH.
Kalau ada masalah kenapa tidak cari aku, suamiku? Kenapa kamu malah datang? Kenapa kamu menatapku begitu, Ham? Meskipun tuan dari dinasti King sudah bilang begitu, tapi aku masih tidak percaya. Suamiku ternyata adalah bapak bupati. Aku benar-benar menemukan harta karun. Aku bukan hanya harta berharga, aku juga jamin akan jadi pejabat yang baik. Ya, Bapak, tidak hanya memimpin pekerjaan konstruksi, tetapi juga mengatasi banjir di dalam Kabupaten Muyun. Selanjutnya, kita harus mengadakan penanaman biji-bijian baru. Lihat, kuakasir sekali, Tuan Besar. Ah, tidak, salah. Bukankah air banjir telah menggelarkan benih dan tanah? Bagaimana mungkin? Benih yang ditanam oleh Yang Mulia semuanya sudah sampai. Setelah banjir surut, tanah secara alami akan pulih perlahan. Semua orang, jangan khawatir. Di Muyu County, aku, Qin Yu, akan menjaga semuanya. Kehidupan kalian pasti akan menjadi lebih baik. Benar, di bawah pimpinan orang dewasa, kita telah membuka lebih dari 10.000 hektar tanah subur. Dan semua biji-bijian awal panen sudah berhasil kita rebut. Berdasarkan situasi saat ini, saat panen musim gugur nanti, kita semua tidak hanya tidak akan kelaparan, tetapi juga akan memiliki cadangan makanan di rumah. Semua orang, Silicon Bangkit. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Sepertinya aku juga harus berusaha demi kesejahteraan rakyat. Nyonya, ada apa? Kenapa tidak memberitahuku? Yo Yulan, kenapa kamu mengambil kotak uangku? Apa? Ini kotak uang keluarga Qin. Kalian minggir. Aku harus membayar utang judi untuk putriku. Dengan dasar apa? Belum lagi kamu merampas harta, bicara tentang Qin Yu yang berjudi, dan kamu masih membantunya? Apakah kamu tahu kamu sedang merugikannya? Apa yang aku rugikan? Zhang Xiang. Aku sudah tahu kamu adalah wanita yang kejam. Kamu tidak mau membayar utang judi untuk putri kami. Berani sekali kamu. Seorang selir sama seperti budak, kamu berani tidak hormat pada nyonya rumah, seharusnya dihukum berat. Aku berani bertaruh. Perkataan dan perbuatanmu tidak sopan, Qin Yun tidak bisa mendisiplinkanmu. Menurutku lebih baik dihukum cambuk 30 kali, suruh orang masuk. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini, aku juga tidak punya pilihan. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Kalau dia terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa hidup? Adik, dia juga adik kandungmu, dia juga kepala keluarga Qin, tolong selamatkan dia. Kalau aku bisa membantunya kali ini, bagaimana dengan lain kali? Dia akan bangkrut suatu saat nanti, akan tetap dipotong tangan dan kaki, keluarga Qin juga akan ikut tertimpa masalah. Bagaimana ini? Tidak bisa hanya mengabaikannya, jika ingin membantunya, harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Hanya dengan membuatnya takut, dia tidak akan berani berjudi. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, kamu harus mendengarkan saya. Baiklah, saya ingin melepaskan. Saya Zhang Xiang, selalu menepati janji. Tapi, sudah disepakati, kamu tidak boleh lagi memprovokasi, tidak boleh membuat keributan. Harus bekerja sama dengan saya dan suami untuk mengatasi bencana dengan baik. Memberikan manfaat bagi rakyat, kamu hanya perlu berjanji untuk menyelamatkan Yun saya akan memenuhi semua permintaanmu. Jangan hahaha, bukankah kamu sudah ditangkap? Aku bilang jangan main-main, kakakku Jin Yu, berani kau ganggu aku. Lihat saja dunia kita ini. Siapa di sini yang tidak bermain di dua sisi? Lagi pula, hutang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Takdir itu apa sih? Kakak, maksudku aku ini pejabat, di antara pejabat ada uang. Tunggu dulu, bisa nggak? Tunggu apaan sih? Kau tahu berapa banyak pengganti sekarang? Menurutku, hari ini aku akan pakai tanganmu untuk bayar. Ah, berhenti. You are. Kalian pembunuh. Apa yang sudah kalian lakukan pada anakku? Lepaskan wanita tua ini you are. Bagaimana? Bawa uang untuk tebusan.
Kenal? Benar. Uang saya tidak punya, tidak ada uang. Aku tahu kau istri bupati, tapi kami juga punya kekuatan. Bupati ingin mengganggu kami juga harus pikir-pikir dulu. Hari ini, bayar uang tebusan atau kami potong satu tangan dia. Tangan buat apa? Kau cuma mau uang perak. Kalau sampai terjadi masalah, melukai orang, bisnismu bisa berhenti. Jadi maksudmu apa? Kalau tidak ada masalah, tanda tangan dan cap dulu. Sebulan kemudian aku akan mengambil orangnya. Uang ini jadi milikmu. Kamu serius? Tidak percaya? Kalau budget tidak apa-apa, aku percaya. Banyak rumah judi mau melakukan bisnis ini denganku. Aduh, percaya? Percaya. Baiklah, sepakat. Sebulan kemudian bawa sisa tebusannya untuk menjemput orangnya. Hahaha. Dengar ya, sebulan kemudian aku jamin akan mengembalikan anakmu yang benar-benar berubah. Tuan, Nyonya, bawa Bibi Yo ke rumah judi Jisiang. Ada apa? Pihak judi Jisiang menyuap pejabat dan menindas rakyat. Dulu saya sibuk mengatasi bencana, tidak sempat mengurusi mereka. Sekarang urusan bencana ini sudah selesai. Pas sekali menggunakan mereka sebagai titik masuk untuk membersihkan korupsi di Kabupaten Muyun. Saya akan segera mengumpulkan orang. Tunggu sebentar. Jangan dulu merusak rencana Nyonya. Sebulan lagi siapapun yang ada di balik judi Jisiang ini akan saya hilangkan sampai tuntas. Iya. Tuan, Anda mengakui jasa. Yang Anda pegang itu seharusnya surat penghargaan dari Kaisar, bukan? Benar, saya diangkat menjadi prefet Lin An. Tuan sangat senang sekali. Di usia 27 tahun, saya diangkat menjadi bupati. Ini adalah yang pertama di kerajaan kita, pasti akan menjadi salah satu yang terpenting di masa depan. Tapi, Tuan, mengapa Anda tidak terlihat senang sama sekali? Saya tentu saja senang diangkat, tetapi Yang Mulia juga mengatakan, Putri Chaoyang berminat untuk menjalin hubungan dengan saya. Tuan sudah menikah. Saya yakin Yang Mulia tidak akan memaksa. Anda diangkat menjadi bupati, pasti akan dipanggil ke ibu kota untuk menerima perintah. Nanti Anda hanya perlu menjelaskan kepada Yang Mulia. Baiklah, kita akan lakukan seperti itu. Oh ya, Sekarang saya sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Muyun. Yang Mulia tentu akan mengatur orang lain untuk menjabat. sebelum itu. Anda sementara waktu akan mengurus urusan kantor kabupaten sampai bupati baru dilantik. Setelah itu Anda akan pergi bersama saya ke Lin An. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Suami, Nyonya suami, aku punya kabar baik untukmu. Kau mulai dulu, hahaha. Nyonya, kau mulai dulu saja. Sebelumnya aku lihat baju kakak ipar sangat cantik, jadi aku belajar membuatnya. Tapi keluarga kita sedikit, tidak perlu terlalu banyak pakaian. Aku ingin memotongnya jadi pakaian jadi lalu dijual. Bagaimana menurutmu? Ide ini bagus. Iya, benar sekali. Bencana ini baru saja berakhir. Rakyat bahkan tidak cukup makan. Mana mungkin mereka punya uang untuk membeli pakaian? Aku tahu. Rakyat itu, meskipun punya uang, juga tidak mau membeli pakaian jadi aku harus menghasilkan uang dari orang kaya, sekaligus bisa mengajak korban bencana untuk ikut menghasilkan uang. Apakah ini bisa dianggap membantu suamiku menenangkan bencana? Tentu saja bisa. Raup ingin kamu membantu sesuatu? Ada apa? Lihat ini. Tertulis APA? Kaisar menganggap aku berjasa dalam menenangkan bencana dan mengangkatku menjadi pejabat kota mulai hari ini. Benar-benar, pejabat daerah itu adalah pejabat tinggi. Tuan, kamu hebat sekali. Tenang saja, kamu pergi ke rumah dengan tenang. Aku ada di sini. Aku percaya padamu, hanya saja aku ingin punya anak.
Ah, 看着年月，只为花开那一面。就算来来回回错过又擦肩，你的喜悲有了我全都遇见。mengikuti aku berarti harus tahan susah. Kalian sudah siap? Sudah siap, Nyonya. Kami hanya berharap bisa bertahan hidup, tidak takut susah, asalkan bisa makan kenyang, aku bisa tahan segala susah. Kami orang miskin paling ali dalam menahan susah. Baiklah. Mari kita bekerja keras. Biarkan para pria melihat bahwa kita wanita juga bisa mencapai hal besar. Ini adalah mahar yang diberikan suamiku, uang yang bagus untuk berlatih. Ayo bergerak. Permaisuri yang akan segera kembali ke kota untuk mempersembahkan penghormatan kepada leluhur, jadi kita harus mempersiapkan penyambutan dengan baik. Saya akan pergi untuk waktu yang cukup lama, tolong jaga rumah dengan baik dan pastikan untuk melindungi Nyonya. Tenang saja, saya berjanji dengan nyawa saya tidak akan membiarkan Nyonya mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Tidak perlu begitu serius, saya percaya padamu. Kalau leher bajunya ini diubah sedikit lagi, akan lebih baik. Ya sudah, seperti ini saja, sesuai gambar kamu. Pakaian jadi pertama kita sudah selesai, ukuran ini dibuat berdasarkan sesuai nafsu makanmu, coba kamu coba lihat. Ayo, datang dan lihat pakaian yang cantik ini. Wow, benar-benar bagus, lihat jahitannya dan bahannya. Benar-benar bagus, ya, sangat indah, sungguh indah. Aduh, bagus banget, sangat bagus, tidak disangka kamu yang mendesain, Baku R. Pakaian ini juga hebat ya, memang lebih bagus daripada pakaian yang dibawa para nyonya dari ibu kota. Hanya saja kita baru saja mengalami bencana besar, siapapun keluarganya pasti sedang sulit. Siapa yang mau menghabiskan uang untuk membeli pakaian sebaik ini? Kamu memang anak yang cerdik. Pakaian-pakaian ini memang akan saya jual ke keluarga kaya. Saya dengar Putri Wang Yan setiap tahun pada waktu ini selalu kembali ke kota untuk sembahyang leluhur. Nani dia akan menggandeng warga untuk merengkai bangga dan berjalan-jalan di taman. Jadi, kamu menggunakan pakaian untuk menarik perhatiannya. Iya, ini kan Putri Wang, kalau bisa mendapatkan perhatiannya. Jadi, kita masih khawatir tentang penjualan pakaian kita, ya? QR, kamu tetap yang paling cerdas. Tenang saja, kita pasti akan mempersiapkan dengan baik, benar-benar siap. mari kita semua semangat bersama. Meskipun kita tidak seperti pria yang setiap hari turun ke ladang bertani, tapi kita perempuan juga tidak kalah dari mereka. Benar? Benar? Tidak kalah dari mereka. Tidak kalah dari mereka. Kakak perempuan, kakak perempuan. Kakak, sarang burung walet sudah sampai. Cepat ganti pakaian, kesempatan datang. Bagus, kan? Bagus. Pakaian yang sangat indah. Salam hormat, Permaisuri. Tidak perlu sungkan. Nona, pakaianmu benar-benar cantik. Ini dibuat di penjahit mana?
Ini dibuat oleh kami beberapa saudari. Sebenarnya ingin membuka toko pakaian jadi, tapi tidak ada modal. Kalau kalian bisa membuat pakaian sendiri, itu benar-benar hebat. Apakah kau bersedia menjahit pakaian untuk Wang Fuyan? Untuk seluruh istana ini, aku bersedia memberikan 100 tael emas. Bagaimana menurutmu? 100 tael. Cukup untuk membantu suamimu menolong banyak korban bencana. Kenapa sebelumnya sedikit sekali? Kakak tenang, paman sangat mampu, Nyai juga sangat mampu, dan kami juga. Terima kasih, Permaisuri. Kami bersedia. Nyonya, paman, aku pulang. Kamu pulang. Kakak ipar, kamu pulang. Paman kecil, belajar baik-baik. Tidak, aku paling baik. Kakak ipar, aku mau bilang, aku juga mulai belajar membaca. Suami bilang aku sangat pintar. Paman kecil, yang terbaik. Kenapa masih ngomong di luar? Cepat masuk, masuk sini, bilang. Masak ya. Putri Kiong, makan dulu sedikit kue. Haus ya? Minum teh biar tenggorokan lembab. Kalian pasti capek. Aku akan segera merebus air panas. Setelah kalian mandi dan istirahat, aku juga harus pergi. Nyonya Yo, ada apa denganmu? Bukan hanya Nyonya Yo, ada juga Qin Yuan. Dia akhir-akhir ini kabarnya juga banyak kemajuan. Besok aku akan menjemputnya pulang. Jiu menikahimu benar-benar keberuntunganku. Ayo. Aku akan memakaikannya untukmu. Semua bilang jangan boros, tapi bukankah kamu sudah memberiku gelang? Ini berbeda. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia untuk menghormati jasa saya dalam menenangkan bencana, diberikan secara khusus oleh Kaisar. Aduh, kenapa tidak bilang dari dulu? Jangan sampai rusak, taruh dulu di sini. Teman. Ini 100 tael, bebaskan orangnya. Bawalah orang itu ke sini. Hahaha, anakku, ibu. Kamu sudah menderita? Kalau tidak datang lagi, kamu tidak akan bisa mendengar suaraku, anakku, ibu. Cepat, sujudlah kepada kakak iparmu, ibu. Apakah kamu ingin aku menyuruhmu sujud kepada orang hina ini? Sujudlah, Nyonya, kamu pukul aku. Aku memang yang memukulmu. Istri kakakmu berusaha agar kamu kembali ke jalan yang benar, bahkan memohon kepada pejabat agar memberi tenggang waktu. Selain itu, dia juga pergi mencari uang untuk keluarga. Istri kakakmu melakukan begitu banyak hal untukmu, mengapa kamu harus berlutut? Kamu harus lebih berhati-hati. Bupati sudah sangat kecewa dengan kalian berdua. Kalau bukan karena muka istri, tangan dan kakimu sudah lama diserahkan ke anjing. Nyonya, terima kasih. Berdiri tegak. Kembali dan belajar dengan baik. Ujian untuk menjadi seorang sarjana, baru panggil aku kakak ipar. Belajar, aku ada masalah? Tidak ada masalah. Nyonya, apakah kamu sedang menghitung? Ayah. Permaisuri memberiku emas dan perak, bahkan membiarkanku membuka beberapa toko. Aku ingin menghitung keuntungan untuk kamu bantu para korban bencana, tapi aku tidak bisa menghitungnya dengan jelas. Semua ini adalah uang hasil kerja kerasmu, 1 jarum 1 benang. Suamiku, kamu bekerja keras untuk negara dan rakyat setiap hari. Aku tidak bisa sepertimu yang setiap hari bekerja di ladang bersama penduduk desa. Tentu saja aku akan berusaha mendukungmu. Xiong'er,
Terima kasih, tetapi beberapa hari yang lalu pamanku datang ke kantor untuk mencarimu. Ada apa? Keluarga mereka itu sangat menguasai. Mereka tidak hanya merebut harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibuku untukku dan paman kecil, tetapi juga mengusir kami berdua. Mereka masih punya muka untuk mencarimu. Sebelumnya aku juga sudah mendengar kabar tentang itu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah urusan keluargamu. Jika kamu tidak membicarakannya, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Lihat, apakah saya perlu membantu kalian menentak Catalan? Jangan biarkan keluarga mereka menjadi paling lisik dan penipu. Sekarang statusmu sebaiknya jangan banyak bikin masalah. Tenang saja, selama aku ada di sini untuk menuntut keadilan, aku punya caraku sendiri. Sang Kyong, perempuan kecil yang tidak punya hati nurani ini benar-benar tidak tahu malu. Bawa serta para pengungsi yang tidak ada hubungannya ini. Mengumpulkan uang, tapi tidak memikirkan bibi mereka. Sepanjang tahun kita merawat dia, sia-sia saja. Bagaimanapun kita juga orang sendiri. Apakah orang luar itu bisa dibandingkan dengan kita? Kalau dia tidak membawaku, aku akan buat dia tidak bisa bertahan. Jangan sembarangan, dia sekarang adalah istri bupati, kita tidak bisa sembarangan. Saya tidak akan pergi mengganggu tokonya. Hanya berbicara sedikit di luar, dia bisa apa padaku? Kyong kamu benar-benar ingin anak perempuanmu ikut ujian calon sarjana? Tidak masalah lulus atau tidak, saya hanya ingin dia belajar dengan baik, supaya dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti dulu. Tentu saja, jika dia bisa lulus, itu yang terbaik. Kyong kamu tahu tidak, sekarang kamu semakin terlihat seperti seorang ibu rumah tangga yang berwibawa. Aku tidak memikirkan itu, aku hanya tahu kalau satu keluarga ini hanya punya satu hati, maka hidup ini bisa berjalan dengan baik. Kyong maafkan aku dulu salah paham padamu, tapi kamu masih mau membantuku. Jiwer, kamu tenang saja, aku akan selalu mendengarkanmu mulai sekarang. Itu semua sudah jadi masa lalu, selama kita satu keluarga bersatu, hidup ini akan semakin baik. Kamu benar, ayo pergi. Hei, usahanya cukup bagus, kan? Hahaha. Kenapa menangis? Ada apa ini? Nyonya. Di luar sana, orang-orang mengatakan bahwa kami menjalankan bisnis dengan toko kemeja dan pintu setengah terbuka. Bahkan pelacur di rumah bordil pun lebih baik. Bagaimana kita bisa bertemu orang lain di masa depan? Siapa yang begitu brengsek? Yang terpenting bagi wanita adalah kehormatan. Jika ini sampai tersebar, apakah itu akan memaksa orang untuk mati? Tahukah siapa yang menyebarkannya? Tidak tahu. Sangat tidak masuk akal. Tenang saja, saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Saya beritahu Anda, istri dan tante besar Cheng Huan menyebar gosip, menghina Nyonya. Nyonya sudah membawa orang pergi ke sana. Hambeha, apa ini? Tidak masuk akal. Langsung pergi dan lihat sendiri. Kembalilah, ayah, aku memohon padamu, biarkan aku pergi saja. Nyala orang baik. Jangan pergi. Kamu tidak dengar apa yang orang katakan di luar? Mereka bilang kamu adalah bagian dari gerbang 8 mata. Ini juga benar. Apakah aku masih mau mempertahankan muka ini? Anak, dengarkan ayahmu saja. Kita orang yang beradab, anak-anak kita nanti akan menikah dengan tenang. Menjadi istri dan mengurus keluarga adalah jalan yang benar. Menghasilkan uang itu urusan pria. Memangnya apa bedanya dengan wanita yang setiap hari tampil di depan umum dan yang menjual? Nanti siapa yang berani menikahimu lagi? Dulu aku hampir kelaparan, tapi istri yang memberi aku jalan keluar. Istri bahkan memberi upah, aku bisa dapat 2 tael perak setiap bulan, aku cuma miskin dan kelaparan. Juga jangan mau uang yang orang tusuk punggung, pulanglah bersamaku, kalau berani bicara lagi, aku akan pukul mati kamu. Istri menyelamatkan nyawaku, aku meskipun tidak menikah seumur hidup tetap harus membalas budi istri. Baiklah, aku akan pukul mati kamu, istri. Berhenti. Berhenti. Nyonya.
Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya? Maaf sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, yang penting Anda baik-baik saja. Tenang saja, sisanya serahkan padaku. Di rumah sudah habis beras, saat kamu menjual Xiao Ying. Kenapa tidak bilang malu? Kamu makan barang yang dibawa Xiao Ying. Kenapa tidak bilang malu? Sekarang baru ingat malu. Kamu kemana saja dari dulu? Kamu berhak mengatur? Dia adalah anak perempuan saya, jadi dia harus dengar saya. Kamu sendiri bilang mau pulang bersamaku atau mau dengar ayahmu? Kalau kamu berani pergi bersamanya, aku tidak akan punya anak perempuan sepertimu. Anak, kita perempuan, kalau tidak menikah, bagaimana kita menjalani sisa hidup? Xiao Ying, aku tidak memaksamu, jadi kamu sendiri yang pilih. Ayah dan ibu. Maafkan aku, anak perempuan yang tidak berbakti. Anak ingin hidup untuk dirinya sendiri, meskipun seumur hidup ini tidak menikah, anak tetap menerima. Nyonya, saya ingin kembali dengan Anda, Dasar perempuan nakal, berani sekali tidak mendengarkan saya. Lihat, saya pukul kamu sampai mati. Coba sentuh dia sekali. Saya tidak boleh mendisiplinkan anak perempuan saya sendiri. Tidak boleh. Dia sudah menandatangani kontrak dengan saya. Saya harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Kalau sudah tanda tangan, tunjukkan saja pada kami. Ayah, saya bilang sudah tanda tangan. Kalau tidak terima, silakan gugat saya. Nyonya, tapi ini urusan pejabat. Kalau Anda menggugat pejabat, benar atau salah, hukumannya langsung naik 50. Mereka berani? Lupakan saja keluarga Wang, biarkan anak perempuan itu punya jalan hidupnya sendiri. Ini juga cukup baik, kan ayah? Aku setiap bulan punya 2 TL gaji, bisa membantu keluarga juga. Sudah, bagaimana mau bagaimana? Istri. Ibu. Berdiri di situ, apa yang kamu lakukan? Sampai saatnya, kamu mau pukul aku? Aku sudah lama ingin memukulmu. Hari ini pas banget untuk mengajarimu pelajaran. Zhao, Qiong, meskipun kamu adalah Nyonya Bupati, aku tetap adalah bibi kamu. Kamu masih ingat bahwa kamu adalah bibi aku, kan? Menguasai tanah keluarga saya, mengusir saya dan paman kecil dari rumah, sekarang lagi-lagi mencemarkan nama baik saya. Saya memukulmu, itu masih ringan. Tapi sekarang saya tidak akan memukulmu, guru. Nyonya, ada orang yang mencemarkan nama baik Nyonya Bupati, uruslah masalah ini. Panggil orang. Siang, Bibi sudah tahu salah, tolong lihatlah pada tahun-tahun lalu. Karena Bibi menguburkan orang tuamu, tolong maafkanlah. Bibi, kali ini, lihatlah saya yang telah merawatmu dan paman kecil selama 3 tahun. Kalau bukan karena kami, kalian berdua tidak akan pernah hidup sampai hari ini. Bear mengatakan dengan baik. Kamu juga bukan karena ingin merebut harta warisku, kalau tidak kamu pasti akan membiarkan aku dan adik ipar tetap hidup. Kamu semburkan fitnah, menyudutkan Nyonya dengan niat jahat, bahkan menuduh kepala daerah sendiri. Buka mulutmu. Cepatlah. Kepala daerah datang. Kepala daerah, tolong buat kedalan untuk rakyat. Tolong, Kepala daerah. Tuan Bupati, saya adalah Bibi Hang Qiong yang merawat dia selama 3 tahun. Sekarang saya hanya mengatakan beberapa kata padanya. Dia akan menkebat lidah saya. Tuan Bupati, tolong buatkan keputusan untuk saya, Tuan Bupati. Nyonya, ada apa? Kenapa kamu datang? Aku khawatir padamu, jadi aku datang untuk melihat. Tuan Bupati, aku juga demi kebaikanmu. Dia berbuat. Agar Nyonya Bupati setiap hari keluar rumah dan memperlihatkan wajahmu, bahkan membuat wajahmu kehilangan citra. Ini juga tidak menguntungkan kariermu di masa depan. Bisnis Hang Qiong didukung penuh oleh permaisuri Rajayan. Para nyonya pejabat di ibu kota semuanya bekerja sama. Kamu bilang mereka semua itu memalukan ya? Tuan, saya salah.
Guru berkata untuk membuatnya mengembalikan rumah Siong Er yang sudah dihentikan produksinya, kamu harus mengurusnya sendiri. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Mengerti? Ah, tidak bisa, Tuan. Rumahnya disita. Kami sekeluarga mau tinggal di mana? Tuan, tolong bawa pergi. Ah, Tuan. Apakah mereka menyulitkanmu? Tenang saja. Aku pintar. Aku sengaja menyuruh guru membawa orang lain ikut datang. Takut kalau aku dirugikan sendiri. Aku sama sekali tidak ikut campur. Nyonya yang paling pintar. Ketua keluarga. Apakah aku pernah bilang padamu untuk tidak bergosip sembarangan di luar? Sekarang lihatlah, rumah dan tanah yang sudah didapat hilang semua. Apakah kau puas sekarang? Aku menderita di luar, demi kamu aku malah dipukul. Gadis sialan itu mengalami masalah. Qianyu adalah orang pertama yang peduli padanya. Kau sendiri tidak lihat siapa dirimu. Kau ingin bersama dia. Kalau soal menunggu di rumah, aku malah punya cara. Tidak hanya bisa mendapatkan kembali rumah dan tanah kita, tapi juga membuat keluarga kita makmur dan berjaya. Ada cara apa? Laki-laki mana yang tidak suka dengan gadis muda dan cantik? Lili kita sangat cantik. Selain itu dia baru 16 tahun, jika dia pergi ke keluarga Qin, aku tidak percaya. Dia tidak akan tergoda, Ibu. Apa yang kau katakan? Apakah itu mungkin? Bahkan Zhang Qiong, perempuan kecil bajingan itu bisa melakukannya. Lili kita tidak kalah darinya, jadi kita putuskan begitu saja. Lili, mulai sekarang keluarga kita bergantung padamu. Hahaha. Aduh, ayah, dia masih perawan muda, jangan buat dia seperti ini, tidak baik, kan? Aduh, gadis bodohku, itu adalah tuan besar pejabat besar. Kalau kamu pergi ke sana, anggap saja jadi selir, kita sekeluarga akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan seumur hidup, ya? Baiklah, aku coba dulu. Aduh, kamu terlalu bodoh, tulisannya jelek banget. Ah, gadis kecil, kamu mau dipukul, kan? Kakak, tolong selamatkan aku, ayahku mau mengirimku ke rumah pelacuran, tapi aku tidak mau jadi pelacur. Gadis, jangan bohongi aku. Sekarang aku sudah dewasa, kamu tidak bisa menipuku lagi, apalagi menipu kakakku. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Lili dan kita adalah saudara perempuan. Dia menghadapi kesulitan, tentu kita harus membantunya, kakak perempuan. Lily, nanti kamu tinggal di rumah kami. Walaupun paman dan bibi besar berani, mereka tidak akan berani datang ke rumah kita untuk mengambil orang. Terima kasih, kakak. Suamiku, kedatanganmu sangat tepat. Lily nanti akan tinggal di rumah kita, ya. Nanti urusan makan dan minum kamu akan diurus olehnya. Jiwer, ini sudah diputuskan. Aku ada urusan di toko. Aku harus pergi dulu. Kakak, kamu bodoh ya? Sang Li datang ke rumah kita pasti tidak ada niat baik, tapi kamu malah mendorong dia ke dekat kakak ipar. Aku tahu. Tapi kalau kita usir dia, dia pasti akan mencari cara lain. Lebih baik buat dia benar-benar putus asa. Aku sudah punya pacar. Yakin. Lily sudah bertemu kakak ipar. Aduh. Aku akan cari dokter untukmu. Tidak, tidak perlu, kakak ipar. Ah. Kakak ipar, aku ingin mandi, tapi aku tidak punya tenaga lagi. Bisa tolong aku? Nyonya, kamu benar-benar suka memberi aku masalah. Kamu yakin, kakak ipar? Kamu jangan memanfaatkan situasi ini. Aku sekarang benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Tenang saja, aku tidak akan. Pertama, tutup matamu.
Aku akan membawamu pergi. Terima kasih, kakak ipar. Thank you, sungguh berkat kamu. Tenang saja, tunggu aku naik ke tempat tidur Kinyu. Aku pasti akan berterima kasih dengan baik padamu. Ash. Diam. Aduh. Kakak ipar, tanganmu halus sekali, tidak ada sedikit pun kapalan, jelas terlihat ini tangan orang yang banyak membaca. Ayo, Sudah sampai. Kakak ipar, aku siap untuk melepasnya. Kakak ipar, bagaimana jika ini ketahuan kakak? Apakah dia tidak akan senang? Tidak apa-apa. Nona tidak akan keberatan. Apa sih pejabat bodoh itu? Hanya seorang yang mesum, Sangat putih. Sepertinya si Tua Zhang tidak nyaman. Dia mau apa sih? Aduh, kenapa kamu peduli? Dia mau menunjukkan, kamu malah tidak senang, kakak ipar. Kenapa aku mendengar seseorang berbicara? Itu suara dari luar, tidak perlu khawatir. Kalau begitu, aku lanjutkan. Naila, nak, kalau kamu mau menunda, cepatlah, aku sudah tidak sabar melihatnya. Hahaha, jangan lambat-lambat ya. Ah, selalu lari, belum puas lihatnya. Mau pergi apa? Terus saja. Lihat ini hari apa? Semua sudah bubar. Haha, ayo jalan, jalan, jalan. Aku bilang kan, percaya sama kakak iparmu? Kamu sangat bahagia? Suami. Orang lain cuma ingin kamu mengajarinya sedikit, nanti jangan main-main lagi seperti itu. Aku tidak akan. Ini benar-benar berlebihan, aku benar-benar berlebihan, kamu pukul aku ya? Berlututlah. Janji, mohon beri saya beberapa hari lagi. Dulu rumah keluarga saya ada. Tak berhak mendapatkan tempat tinggal pengungsian yang dibangun oleh Tuan Qin. Kalau mereka buru-buru mengusir kami hanya bisa tinggal di tanah kosong. Haha, dia di luar menggigit lidah nyonya. Seharusnya mereka semua diusir keluar. Tuan, mengingat kalian adalah kerabat, saya sengaja memberi kalian waktu untuk mencari rumah, tapi kalian tetap tidak berubah dan malah mengirim dia untuk menggoda orang besar. Haha, sekarang kalian tinggal di tempat terpencil, itu adalah akibat dari perbuatan kalian. Dia pergi menggoda orang besar. Haha, sekarang kalian tinggal di tempat terpencil, itu adalah akibat dari perbuatan kalian. Aduh, Tuan, silakan jalan pelan-pelan. Nyonya, Permaisuri menyuruh saya menyampaikan pesan, dia akan segera datang dan ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Terima kasih telah datang Jaja. Saya akan segera mempersiapkan untuk menyambut Permaisuri. Ini sedikit uang untuk teh. Tenang saja, Permaisuri tidak akan keberatan. Terima kasih, Nyonya. Ibu, dia sudah datang. Ambilkan pakaian yang paling cantik dan terbaik di toko kita. Saya akan pergi menemui Permaisuri. Baik, aku akan segera ambil. Cepat, cepat, cepat. Sebentar lagi Ratu akan datang. Semua bersiaplah. Kinki, kaligrafi, lukisan, menyanyi, berpuisi, bertarung di medan perang. Ada yang kamu bisa?
Aku cuma seorang wanita kecil, mana bisa melakukan semua itu. Jadi, apa dasarmu merasa pantas dengan calon jagoan? Nona, apa maksudmu? Sepertinya aku tidak mengenalimu, kan? Tentu saja, kamu tidak berhak mengenalku. Putri dari daerah ini datang untuk memberitahumu, segera pulang dan cerai dengan Qin Yu. Kalau tidak, aku akan membuatnya menceraikanmu. Aku setuju denganmu, anggap saja kamu cukup pintar. Tapi takutnya suamiku tidak akan setuju kamu mempermainkanku. Lihat aku hari ini tidak akan mengajarimu pelajaran. Putri Zhaoyang menganiaya rakyat di jalan, apakah di matamu masih ada hukum? Apakah di matamu masih ada hukum? Dialah yang dulu menghina aku hanya melakukan sedikit peringatan besar. Hari ini kamu juga mau menghalangiku. Aku tidak berani menghalangimu, Putri, tapi aku harus melindungi keluargaku. Kamu benar-benar putri, ya? Bagaimana tahu? Aku takut? Aku takut, tapi aku takut karena statusmu, bukan karena kamu. Kalau kamu mau bertarung denganku, bisa, tapi kita sudah sepakat, siapapun yang kalah atau menang, tidak boleh melapor ke pejabat. Bagaimana? Jari-jarimu nggak terluka kan? Tenang saja, ini urusan perempuan kita. Berani nggak? Baiklah, Putri hari ini akan tunjukkan apa itu keahlian sejati. Mau nggak? Hebat nggak? Kalau nggak, coba lagi. Udah puas belum? Wah, bagus banget. Kalau nggak puas, coba lagi. Ayo. Ciao, 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 ciao. Dengan kemampuan seadanya ini kamu berani menantangku. Kamu benar-benar berani. Suruh orang masuk. Sang Qiong, kamu berani memukul putri kerajaan saat ini. Aku adalah cucu perempuan yang paling disayangi oleh permaisuri, tunggu saja hukuman dari permaisuri. Kenapa kamu masih saja berkelit? Bukankah kita sudah sepakat, menang atau kalah tidak boleh melaporkan, berkelit bagaimanapun juga. Aku sudah memilih Qin Yu dan tidak membunuhmu. Itu karena aku baik hati dan memberimu kesempatan hidup. Kalau kamu mau 30% keuntungan toko ini, kamu harus bersyukur dan menyerahkannya dengan tangan terbuka. Jangan harap, Putri Zhaoyang, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Aku adalah orang Karajan. Seluruh dacheng adalah Karajan. Semua yang kamu miliki adalah milik Karajan. Kalau kamu pukul aku, bukan hanya kamu yang akan dihukum, ikan asinmu juga akan kena hukuman. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Kalimat-kalimat ini katakanlah di depan permaisuri-permaisuri. Tunggu sebentar, aku akan tangkap. Putri Zhaoyang, aku memperingatkanmu untuk berpikir matang-matang sebelum bertindak. Jika kejadian hari ini dilaporkan ke Kaisar, aku dan istriku pasti akan dihukum. Tapi kau juga tak bisa lepas dari kesalahan. Qin Yu, berani mengancamku? Saya tidak berani.
Tapi pejabat ini adalah pejabat kerajaan. Dalam pengawasan, jika terjadi kasus besar seperti ini, saya tentu harus melaporkan secara jujur kepada Yang Mulia. Kalau begitu, laporkan saja di penjara, tangkap dia, berhenti. Bagaimana dia bisa datang? Menindas orang baik, merampas kekayaan rakyat, bahkan merebut proyek orang lain. Siapa yang memberi keberanianmu? Salam hormat kepada Permaisuri. Jangan perlu memberi hormat. Terima kasih, Permaisuri. Tante, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bukankah orang-orang di ibu kota akan tahu bahwa Putri Chaoyang yang terkenal itu sebenarnya adalah orang yang kuat dan dominan? Dengan hati seperti ular dan kalajengking, Tante, aku adalah putri kerajaan, aku sudah memilih Qin Yu, maka dia harus mundur, bajingan. Kamu juga pernah belajar dengan guru, bagaimana mungkin tidak tahu bahwa air bisa mengangkat perahu, tetapi juga bisa membalikkan perahu. Jika semua keluarga kerajaan seperti kamu yang bertindak sembrono, bagaimana dinasti Qing? Bisa stabil? Tant, Diamla. Perkara hari ini akan aku laporkan dengan jujur kepada Yang Mulia. Kamu tunggu saja hukumanmu. Tante, aku tahu kesalahanku. Tolong bayarkan saya kali ini. Permaisuri. Yang Mulia, urusan negara sangat sibuk. Ini hanya masalah kesalahan terakhir wanita. Lebih baik jangan merepotkan Yang Mulia. Tuan Qin, apa pendapat Anda? Saya mendengarkan Nyonya. Tapi saya tidak ingin melihat hal seperti ini lagi. Kalian terlalu baik hati. Cepat minta maaf. Terima kasih, kembali dan tutup pintu, berdiam diri selama 3 bulan, tidak boleh keluar rumah. Terima kasih, Bibi. Aku akan segera pulang. Humph. Apa? Permaisuri Agung berusia 70 tahun? Ingin langsung bertemu? Iya. Gaun pernikahan yang kamu buat sangat memuaskan Permaisuri. Bagaimana? Berani tidak? Kalau berani, tidak ada apa-apa. Tapi, aku tidak begitu paham aturan istana, takut menyinggung Permaisuri. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja lagi padaku. Terima kasih, Permaisuri. Kamu adalah orang yang berharga bagiku, silakan bangkit. Aku harus berterima kasih padamu, karena kamu membuatku melihat bahwa wanita juga bisa sukses. Aku berharap kamu bisa menjadi teladan bagi semua wanita di dunia, agar mereka semua tahu, wanita bukanlah pelengkap pria. Dengan usaha sendiri, mereka juga bisa menjalani kehidupan yang luar biasa. Jadi, semangat ya! Shoo. Xiong Er. Siong Er, saya sudah kembali. Jangan bicara, jangan bergerak. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Kamu bilang apa? Cepat katakan. Saya bilang baik. Saya akan mendengarkanmu. Siong Er, mau membawaku kemana? Sudah sampai? Jiu Er, masuk saja dan kamu akan tahu. Permasai, Tuan.
Nyonya, ini... Xiaoyu, selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. 数着年月，只为花开那一面。就算来来回回错过又擦肩，你的喜悲有了我全都遇见。3000繁华，只为你一人留恋。 Jiong ya, membawa kembali rumah tua adalah mimpiku. Tidak menyangka. Ternyata kamu yang membantuku mewujudkannya. Terima kasih, Kyung kamu sudah mengucapkan terima kasih sepanjang malam, tidak perlu repot-repot. Tapi aku benar-benar tidak tahu, kita adalah suami istri, tidak perlu terlalu formal. Dan saat itu aku dan paman kecil diusir dari rumah. Jika bukan karena kamu menampung kami sekarang tidak tahu di mana menjalani hidup yang sulit. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai balas budi. Kyung, aku menikahkanmu. Awalnya ini adalah untuk membalas budi, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati kelaparan sejak dulu. Bagaimana mungkin, kamu begitu hebat, tidak mungkin aku akan mati kelaparan. Aku benar-benar bilang, waktu itu aku pergi ke ibu kota untuk ujian, uangku direbut orang. Aku hampir mati kelaparan. Kamu memberiku setengah roti kecil dan 5 wen. Kalau tidak, aku pasti akan mati kelaparan. Tidak akan ada hari ini di Kidimenchin. Aku dulu pikir kamu cuma seorang pengemis kecil, tidak menyangka kamu malah lulus sebagai juara utama, ya. Sebenarnya aku sudah berutang padamu, sekarang malah lebih berutang lagi, jangan bilang berutang. Suami istri sebenarnya satu tubuh, iya kan? Aku memperlakukanmu baik, kamu juga baik padaku. Nyonya, menikah denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Tuan, menikah denganmu. Juga merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku. 多愿化作望断天涯，那一方青石，篆刻心都是你的名字。轮回在野花间自负，日久春苍素，剪不断，共长眠，心中丝丝。 Kenapa tidak rela menangkap Bupati Zhi? Tanpa aku hanyalah Nyonya. Cepat berhenti. Nyonya, suamiku di sini, saudara ipar kami di sini. Xiong'er. Swamiku, kenapa kau datang? Pejabat tingkat 5 ku atas harus masak ku ibu kota untuk memberi selamat ulang tahun kepada permaisuri.
Aku sekalian mengawalmu dan putri kerajaan. Bagus sekali, kita masih bisa pulang bersama? Tentu saja, huhaha. Ha? Aku benar-benar iri melihat kalian begitu penuh cinta. Saya minta maaf.